Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mulai masuki pembahasan tentang tafsir ayat yang ketiga dari surat Quraisy, yang bunyi ayatnya adalah فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb atau pemilik rumah ini, yaitu siapa? Allah. Pertanyaan yang pertama, ayat ini tertuju kepada orang-orang Quraisy. Secara asal ayat ini ditujukan kepada orang-orang Quraisy agar mereka beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah atas karunia Allah yang sangat banyak kepada mereka. Timbul pertanyaan, bukankah orang-orang Quraisy juga beribadah kepada siapa? Allah. Dan kita sudah bawakan beberapa contoh ibadah orang Quraisy kepada Allah pada saat pertemuan yang telah lalu. Kalau orang Quraisy sudah beribadah kepada Allah, mengapa mereka diperintahkan di dalam ayat ini untuk beribadah kepada Allah? Apa makna ayat ini? Ya, silakan. Enggak. Jadi arti ayat ini adalah hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah. Bagus, monggo. Jawabannya betul. Makna ayat ini adalah hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah. Bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi hanya beribadah kepada Allah. Karena orang-orang Quraisy, walaupun mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka masih mendua dalam beribadatan. Artinya mereka beribadah kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Makanya ayat ini merupakan penegasan dari Allah. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Tidak cukup kalian beribadah kepada Allah saja kalau kalian masih beribadah kepada selain Allah. Ini makna dari فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasannya pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin, para hadirin hadirat yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja, para pendengar Radio Bas FM, Radio Sunnah FM dan yang lainnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat yang ketiga ini. Bunyi ayatnya adalah fal ya'budu rabb hadzal bait. Apa artinya? Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb
Di sini ditafsirkan dengan pemilik. Hadzal bait, rumah ini. Rumah ini maksudnya apa? Ka'bah. Berarti yang di garis merah ini, Rabb hadzal bait, Rabb pemilik rumah ini atau Ka'bah, maksudnya siapa? Allah. Berarti bisa aja ya. Arti dari falyabudu rabb hadzal bait adalah falyabudullah. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Maknanya sama enggak? Maknanya sama enggak? Sama. Menurut jenengan lebih simpel yang mana? Yang bawah apa yang atas? Lebih simpel yang bawah. Berarti lebih bagus yang bawah. Hah? Iya. Lebih bagus yang bawah. Nah, kalau lebih bagus yang bawah kebangetan. Karena yang di atas adalah ayat Al-Quran. Ya. Kalau misalnya dibuat simpel kayak gini, ya, mungkin ada sebagian orang mengatakan, "Duh, kenapa sih kok panjang-panjang? Mau mengungkapkan Allah saja, kenapa sih pakai Rabb hadzal bait? Lagi pula di sini hadzal bait, rumah ini, kenapa enggak langsung apa? Ka'bah gitu aja?" Kadang-kadang timbul pertanyaan seperti itu dan ini perlu dijawab. Ya, pertanyaan ini perlu dijawab. Allah Subhanahu wa taala manakala menambahkan kata di dalam Al-Qur'an, itu bukan sekedar obral kata, ya. Tapi kata-kata itu ada maknanya. Jadi bukan sekedar nambah-nambah kata tanpa ada tujuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata yang ringkas, kalimat yang ringkas, falya'budullah, hendaklah mereka beribadah Allah kepada Allah, sebagai ganti dari ayat yang panjang falya'budu rabbaha dzal bait. Berapa kata tuh? Rabba hadzal bait. Berapa kata? Diganti dengan apa? Satu kata. Kenapa? Para ulama menyebutkan ada beberapa hikmah. Ya. Ada beberapa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat yang panjang ini dan tidak menggunakan sekedar satu kata saja, yaitu Allah. Saya akan sebutkan 3. Saya akan sebutkan pada kesempatan ini 3 hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah untuk membedakan antara Allah dengan para sesembahan yang lain. Kemarin masih ingat orang-orang Quraisy punya sesembahan nggak selain Allah? Punya. Masih ingat ceritanya orang yang ditanya sama Nabi SAW, berapa sesembahan yang kamu sembah hari ini? Jawabannya berapa? 7. Klasifikasinya gimana? Dari 7 itu 6 di bumi, 1 di langit. Yang di bumi maksudnya siapa? Hah? Maksudnya ya berhala. Jadi kenapa Allah menyebutkan falya'budu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk membedakan bahwasanya Allah itu tidak sama. Ya. Allah itu beda dengan sesembahan-sesembahan kalian berupa berhala-berhala tadi, walaupun berhala-berhala tersebut diletakkan di sekeliling Ka'bah atau bahkan di dalam Ka'bah. Orang-orang Quraisy, mereka tuh sangat ngefan dengan berhala. Ya, fans berat apa? Berhala. Kaum musyrikin Quraisy. Apalagi setelah berhala itu dipopulerkan oleh seorang oknum yang diceritakan oleh para ahli sejarah bahwasanya orang ini adalah orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah. Siapakah dia? Namanya adalah Amr bin Luhai. Namanya siapa? Amr bin Luhai. Ini orang adalah orang yang pertama kali membawa apa? Berhala. Pionir dalam kesyirikan. Pionir dalam kesyirikan.
Setelah Amr bin Luhai ini membawa satu berhala, namanya berhala Hubal. Berhala apa? Hubal. Inilah berhala orang Quraisy yang paling diagungkan. Setelah itu orang-orang musyrikin Quraisy demam berhala. Ya. Mereka sangat senang dengan yang namanya berhala. Sampai-sampai ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, di sekeliling Ka'bah itu ada ratusan berhala. Tepatnya, ada yang tahu berapa jumlahnya? Berapa? 360 berhala. Bayangkan. Di sekeliling apa? Ka'bah. 360 berhala. Ini bukan jumlah yang sedikit. Ratusan berhala. Mulai dari yang paling besar, yang paling mereka agungkan, yang namanya siapa tadi? Hubal, sampai yang lain-lainnya, Lata, Uzza, Manat, dan yang lain-lainnya. Setiap berhala ada namanya. Dan setiap berhala itu diagungkan sama mereka. Tidak cukup hanya 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Sampai-sampai orang-orang Quraisy setiap kabilah punya berhala spesial. Jadi kabilah ini punya berhala, kabilah ini punya berhala, kabilah ini punya berhala. Kemudian mereka juga punya berhala di sekeliling Ka'bah. Masih ditambah, bukan setiap kabilah saja, setiap rumah ada berhalanya. Makanya saya katakan tadi mereka fans berat berhala. Ya. Jadi setiap rumah ada berhalanya, dan berhalanya yang di rumah itu luar biasa. Mereka agungkan, setiap saat mereka kasih minyak wangi. Apa bedanya ya dengan jamasan keris? Ya enggak? Nah, setiap tanggal berapa? 1 suro. Iya kan? Dicuci, dijamas. Dijamas itu dicuci ya. Tapi tidak boleh pakai mesin cuci. Rusak nanti. Jadi pakai air, ya, air ini istimewa yang diambil dari 7 sendang misalnya. Dari sendang ini, sendang ini, sendang ini. Digosok pakai jeruk nipis itu. Gosok pakai jeruk nipis ya. Kemudian air kobokan bekas jamasan tadi buat rebutan oleh orang-orang yang pengen macam-macam. Ya. Ini air serba bisa. Jadi datang ke situ pengen dapat jabatan, bisa. Datang ke situ pengen dapat kekayaan, oke. Datang ke situ pengen pinter, bisa. Datang ke situ pengen sembuh, bisa. Penyakit apa saja, bisa. Obat segala penyakit. Menurut mereka. Ya. Setelah selesai dijamas, kemudian dikasih minyak wangi. Mirip ya. Kayak siapa? Kayak musyrikin Quraisy. Ya. Yang mereka juga seperti itu. Macam-macam. Ada yang buatnya dari kayu, ada yang dari kuningan, ada yang dari tepung. Ya. Ketika lapar, akhirnya ya Allah, maaf ya Tuhanku. Aku lapar banget ini. Terpaksa kamu saya makan. Ada kejadian seperti itu. Ya. Kejadian seperti itu ketika para sahabat mereka setelah masuk Islam. Mereka setelah masuk Islam berapa saat mereka duduk-duduk ya, mengenang kejadian-kejadian di zaman jahiliyah. Kata mereka, ada di antara mereka yang membuat berhala patungnya itu dari roti. Mungkin karena dia sangat senang roti, akhirnya dia bikin berhalanya dari roti. Ketika habis makanan di rumahnya, akhirnya dia minta maaf kepada berhalanya. Maaf berhala, saya lapar. Terpaksalah kamu saya makan. Luar biasa kan? Memakan apa? Tuhannya sendiri. Setiap rumah ada berhalanya. Tidak cukup mereka hanya punya berhala ketika di rumah. Bahkan ketika mereka bepergian pun. Setiap mereka menempati suatu tempat, singgah di suatu tempat, yang pertama kali mereka cari adalah, ada nggak batu istimewa di tempat ini? Ya, wahai para pengkoleksi batu yang istimewa, ya, inilah panjenengan ini mirip kayak orang-orang musyrikin Quraisy. Setiap pergi ke suatu tempat yang dicari pertama kali, mana keris sing paling mandi nengkene. Subhanallah, ya.
Jadi orang-orang Quraisy punya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sesembahan-sesembahan itu, berhala-berhala itu mereka letakkan di tempat yang sangat suci, yaitu Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, "Falyabudu rabb hadzal bait", pemilik hendaklah mereka yang mereka sembah adalah pemilik Ka'bah ini, bukan berhala-berhala yang diletakkan di sekelilingnya. Ini maksud yang pertama. Untuk apa? Membedakan antara Allah dengan sesembahan lainnya yang disembah oleh kaum Quraisy. Ini yang pertama. Yang kedua di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk mengingatkan karunia Allah kepada mereka. Mereka di sini siapa? Quraisy. Masih ingat? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaannya orang Quraisy. Apa kebiasaannya orang Quraisy? Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang Quraisy adalah berdagang di musim dingin dan di musim panas. Karunia yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy adalah manakala mereka berdagang, kemanapun mereka pergi selalu mereka dalam keadaan aman, sentosa, tidak ada yang mengganggu. Kenapa? Karena orang-orang memandang orang-orang Quraisy adalah orang yang memelihara Ka'bah. Berarti keberadaan Ka'bah ini karunia atau bukan? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa karunia yang kalian rasakan ini ada yang memiliki Ka'bah ini, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kalian wahai orang-orang Quraisy menyembah siapa? Menyembah yang memberikan karunia tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir seperti Ar-Razi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan orang-orang Quraisy tentang kejadian makar raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Siapa? Raja Abrahah. Diceritakan bahwasanya Raja Abrahah ketika dia sudah berada di pintu kota Mekah, pasukannya itu merampas onta-onta yang dimiliki oleh para penghuni kota Mekah. Merampok mereka. Mungkin untuk kebutuhan makan mereka atau yang lainnya. Ketika melihat seperti itu, salah satu pembesar terbesar Quraisy, yaitu Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya. Kakeknya siapa? Rasulullah SAW. Beliau menangi kejadian Raja Abrahah. Abdul Muttalib menemui Raja Abrahah. Ketika Raja Abrahah melihat Abdul Muttalib, muncul di dalam hatinya penghormatan kepada Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib ini berwibawa. Penampilannya itu berwibawa. Akhirnya Abrahah pun turun dari singgasananya, duduk di bawah dia. Duduk di bawah, turun dari singgasananya karena dia melihat ini orang berwibawa. Dia duduk di bawah, ngobrol sama siapa? Sama Abdul Muttalib. Pertanyaan yang pertama, kamu datang ke sini untuk apa? Kamu datang ke sini untuk apa? Tanya Abrahah kepada siapa? Abdul Muttalib. Saya datang ke sini pengen meminta 200 ekor unta yang engkau rampas. Datang ke situ untuk apa? Minta supaya ontaknya Abdul Muttalib yang jumlahnya berapa? 200 supaya dikembalikan. Begitu mendengar maksud dan tujuan Abdul Muttalib datang adalah untuk meminta ontak dia, Abrahah dia
mengerutkan keningnya, dan dia bertanya, saya, kata Abraha, ketika pertama kali melihat kamu, saya itu segan, saya itu hormat kepada kamu. Tapi begitu saya mendengar ucapan kamu ini, lenyap sudah penghormatan saya kepadamu. Loh, kenapa? Kenapa kira-kira? Kamu datang ke sini tujuannya ingin minta onta dikembalikan. Padahal tujuan saya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu adalah simbol agama kalian dan agama nenek moyang kalian. Masa kamu datang ke sini yang dicari onta? Kok bukan kamu itu melarang saya misalnya untuk menghancurkan Ka'bah atau bernegosiasi dengan saya masalah Ka'bah? Kok malah kamu datang negosiasi masalah onta? Terus terang kata Abraha, pertama kali saya melihat kamu, saya hormat kepada kamu dan segan. Tapi begitu saya mendengar ucapan kamu, hilang sudah penghormatan saya kepada kamu. Apa kira-kira jawabannya Abdul Muttalib? Apa kira-kira? Kata Abdul Muttalib, saya hanyalah pemilik onta. Saya hanyalah pemilik onta. Sedangkan Ka'bah ini ada pemiliknya. Sedangkan Ka'bah ini ada pemiliknya yang akan melindungi Ka'bah ini. Siapa yang dimaksud? Berarti Abdul Muttalib ini pintar enggak? Pintar. Ya. Dia ini adalah seorang yang bijaksana. Dia datang ke situ meminta hak dia. Boleh nggak orang datang minta haknya? Boleh, siapa salah? Ya. Siapa larang dia datang meminta haknya? Karena dia yang memiliki onta tersebut. Adapun Ka'bah ini yang memiliki bukan kami, yang memiliki adalah Allah, dan Allah sendirilah yang akan melindungi Ka'bah ini. Ternyata dilindungi sama Allah enggak? Dilindungi sama Allah. Sampai-sampai diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Abraha ini punya mereka datang naik pakai gajah, ya. Naik pakai gajah. Ini insya Allah kisahnya panjang lebarnya nanti ketika kita membahas tafsir surat Al-Fil. Ini sekedar sedikit saja, ya. Punya gajah, mereka datang pakai gajah untuk menghancurkan Ka'bah, dan gajah yang terbesar yang dinaiki oleh Abraha namanya Mahmud. Tidak apa-apa pakai nama Mahmud, tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Enggak, ini gajah, ini ahli sejarah mengatakan seperti itu, namanya Mahmud. Enggak usah malu pakai nama Mahmudnya. Lihat nanti, belum selesai ceritanya Mahmud ini. Jadi Mahmud ini, ya, ketika sampai di depan Ka'bah, dia duduk, ya. Dia duduk, tidak berdiri. Dipukul-pukul supaya maju, tidak mau maju. Dipukul-pukul, tidak mau maju Mahmud. Bahkan dia nunduk, ya. Ketika dia dirubah haluannya, kalau ini menghadap ke sana misalnya, dirubah haluannya ke sebelah kanan misalnya, dia mau jalan. Dirubah haluannya ke sebelah kiri mau jalan. Dirubah haluannya ke belakang mau jalan. Tapi kalau disuruh maju ke depan mana? Dia tetap duduk. Dipaksa-paksa tidak mau. Akhirnya Mahmud lari. Nah, karena saat itu datang burung yang disebutkan burung ababil. Berarti Mahmud ini terpuji apa tercela? Terpuji, nggak mau nyerang Ka'bah. Jadi tidak apa-apa pakai nama Mahmud. Iya, siapa yang larang? Ya. Jadi di sini, ya, yang ingin kita garis bawahi adalah lihat bagaimana Abdul Muttalib menyerahkan nasib Ka'bah kepada siapa? Allah. Padahal di sekeliling Ka'bah ada berhala. Padahal di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Tapi nasibnya Ka'bah itu bukan diserahkan kepada berhala, bukan kepada Hubal, bukan kepada Lata, bukan kepada Uzza. Nah, di sini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, diingatkan sama Allah Tabaraka wa taala
bahwa kalian dulu mengaku bahwasanya yang memiliki Ka'bah ini adalah Allah, maka sekarang kalian harus beribadah kepada yang memiliki Ka'bah tersebut, yaitu Allah. Ini hikmah yang keberapa? Yang kedua. Hikmah yang ketiga, untuk menegaskan bahwa yang seharusnya disembah adalah Rabbnya Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Untuk menegaskan bahwa yang disembah itu adalah Rabbnya Ka'bah, bukan Ka'bahnya itu sendiri. Ini adalah sekaligus bantahan untuk orang-orang kufar, orang-orang kafir yang terkadang menghembuskan kerancuan pemahaman kepada orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin. Kata mereka, apa sih bedanya antara kalian kaum muslimin dengan kami orang-orang non-muslim? Bedanya apa sih? Kita kan sama-sama menyembah benda mati. Bedanya yang kami sembah adalah sosok patung, ya, patung yang bentuknya macam-macam, ya. Ada yang bentuknya ada belalainya, ada yang bentuknya bawa gada, ada yang bentuknya macam-macam. Nah, kalau kalian sama-sama menyembah benda mati, cuman bentuknya apa? Kotak, kubus bentuknya. Jadi apa bedanya antara kami dengan kalian, wahai kaum muslimin? Sebagian kaum muslimin karena kebodohannya dia, oh iya, pada bahaya. Berarti ya agama bebas ya, pada menyembah benda mati. Ini sumbernya karena kebodohan. Padahal seandainya dia mau membuka Al-Quran, dia buka surat Quraisy ayat berapa? 3. Bunyinya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb, pemilik rumah ini. Jadi yang disuruh untuk disembah itu rumah ini atau pemiliknya? Pemiliknya. Beda nggak antara ini dengan ini? Apa yang hilang? Kata-kata apa? Rob. Satu kata hilang. Artinya berubah nggak? Artinya berubah nggak satu kata hilang? Oh, berubah total. Jadi ayatnya bunyinya falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini, yaitu Allah. Bunyinya bukan falyabudu hadzal bait. Bukan bunyinya hendaklah mereka beribadah kepada rumah ini alias Ka'bah. Sayangnya mereka tidak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran orang mudeng. Itu sayangnya. Makanya inilah pentingnya belajar. Ya. Kita jadi tahu bahwasannya manakala kita diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Ka'bah, itu bukan dalam rangka untuk menyembah Ka'bah. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan ketika musim haji, ya, di tengah kerumunan kaum muslimin yang sedang tawaf di sekeliling Ka'bah, Umar ibn al-Khattab mendekati Ka'bah. Kemudian beliau menuju ke salah satu pojok Ka'bah, di situ ada Hajar Aswad. Umar ibn al-Khattab datang mencium Hajar Aswad. Setelah selesai mencium, Umar bin Khattab berdiri. Kemudian dia berbicara dengan mengangkat suaranya supaya didengar oleh kaum muslimin yang sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Kata Umar ibn al-Khattab, saya tahu benar bahwasanya engkau, siapa engkau di sini? Siapa engkau? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Kata Umar bin Khattab, inni a'lam, saya tahu persis bahwasanya kamu Hajar Aswad adalah batu
yang tidak mendatangkan mara bahaya juga tidak mendatangkan manfaat. Siapa yang ngomong? Umar bin Khattab. Loh, timbul pertanyaan, kalau misalnya dia tidak mendatangkan manfaat, tidak melindungi mara bahaya, kenapa dicium? Kenapa dicium? Dengar apa kata Umar bin Khattab. Setelah beliau mengatakan bahwasanya beliau tahu persis bahwa Hajar Aswad adalah batu yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak melindungi dari mara bahaya, kata Umar bin Khattab, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kata Umar bin Khattab, kalau bukan karena saya pernah melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, niscaya saya tidak akan pernah mencium kamu. Tegas enggak? Tegas. Inilah kuliah akidah yang disampaikan oleh siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedang mengajari kepada kaum muslimin, bahwa kita kaum muslimin itu beda dengan non-muslim yang mengkultuskan benda mati. Ya. Islam tidak mengenal pengkultusan benda mati. Jadi Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad bukan karena pengkultusan beliau kepada benda mati, tapi semata-mata karena beliau ingin mengagungkan syariat Islam, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggikan syiar-syiar Islam, syiar-syiar Allah yang memerintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalau seandainya ini sikapnya Umar kepada batu yang jelas-jelas disyariatkan untuk dicium. Hajar Aswad disyariatkan untuk dicium enggak? Disyariatkan enggak? Syariatkan. Makanya orang berebut ketika berhaji untuk mencium Hajar Aswad. Ya. Karena disyariatkan. Andaikan ini sikapnya Umar ibn Khattab kepada batu yang jelas-jelas disyariatkan untuk dicium, bagaimana kira-kira sikapnya Umar melihat kaum muslimin yang mencium dan mengusap serta mengkultuskan batu yang jelas-jelas tidak disyariatkan untuk dicium? Apa? Hah? Kuburan. Ya enggak? Ada enggak kaum muslimin yang mencium-cium kuburan? Bukan hanya mencium, ya, mengusap-usap, malah berkah di situ, nangis, khusyuk, melebihi kekhusyuan dia di masjid, lebih khusyuk untuk berdoa di kuburan dibandingkan berdoa di mana? Masjid. Mengusap-usap kuburan, mencium-cium kuburan. Andaikan Umar bin Khattab ngelihat orang-orang ini, gimana kira-kira? Nah, tahu sendiri Umar bin Khattab ini orangnya kayak apa. Jangankan manusia, setan pun minggir ketemu sama Umar. Kalau kita, merek Umar bin Khattab, setan aja minggir. Ya. Bagaimana kira-kira seandainya melihat praktek sebagian kaum muslimin yang seperti itu? Jadi yang diperintahkan untuk disembah adalah Allah yang memiliki Ka'bah, bukan Ka'bahnya. Berarti kita tahu bahwasanya ajaran Islam itu tidak mengkultuskan benda mati. Timbul pertanyaan, kalau kita tidak mengkultuskan Ka'bah, ngapain ketika sholat kita menghadap Ka'bah? Bahkan dikatakan bahwasanya menghadap Ka'bah atau menghadap arah kiblat itulah syarat sahnya sholat. Apa itu bukan pengkultusan? Bukan. Terus apa? Bagus. Karena kita menghadap ke arah Ka'bah karena satu, kita diperintahkan untuk menghadap kemana? Ka'bah. Ya. Banyak ayat yang bicara seperti itu, di antaranya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? 144. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hendaklah engkau menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram,
wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun Anda berada, hendaklah kalian itu menghadap ke arahnya, yaitu ke arah Ka'bah. Perintah dari Allah. Jadi kita menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat ketika sholat, karena kita mentaati perintah Allah. Dan juga perintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati," kalau engkau mau salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "fa asbighil wudu'a," maka sempurnakanlah wudu'mu, "tsumma istaqbilil qiblata fakabbir." Kemudian setelah kamu berwudu, bersegeralah untuk menghadap ke arah kiblat, lalu bertakbirlah. Jadi begitu menghadap ke arah kiblat, langsung apa? Takbir. Tidak ada bacaan-bacaan di sini. Ya, ini hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita kalau sholat menghadap kemana? Ka'bah, kiblat. Ya. Ini, jadi kita menghadap ke arah Ka'bah bukan untuk mendewakan Ka'bah, tapi karena wujud kepatuhan dan ketundukan kita kepada perintah Allah dan perintah Rasul SAW. Jadi apa maksudnya menghadap ke arah Ka'bah? Untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini baru para ulama menyebutkan ada hikmahnya. Ya, ada hikmah-hikmah yang dikandung kenapa ketika kita sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk mewujudkan syiar persatuan kaum muslimin. Ya, bisa antum bayangkan ya, bisa panjenengan bayangkan ketika sholat dimanapun muslim berada, entah itu di Indonesia, entah itu di Afrika, entah itu di Amerika, entah itu di Cina, entah itu di negeri antah berantah dimanapun, kalau sholat mereka menghadap kemana? Menghadap ke arah kiblat. Kalau dilihat dari satelit itu gimana ya? Satu titik, yaitu Ka'bah. Seluruh orang menghadap kemana? Ke situ. Di seluruh penjuru dunia. Mulai dari orang yang berada di dalam Masjidil Haram, sampai orang yang berada di di Mekah, sampai orang yang berada di Saudi, sampai orang-orang yang berada di Jazirah Arab, kemudian di seluruh penjuru dunia. Seluruh orang menghadap ke sana dan seluruh masjid mihrabnya di mana? Di arah Ka'bah. Ini kan menunjukkan persatuan kaum muslimin, beda dengan orang yang lain. Yang namanya bikin tempat peribadatan agama lain menghadap kemana saja oke. Selatan oke, utara oke. Monggo terserah ya. Tapi kalau kaum muslimin tidak ya. Mereka diperintahkan untuk bersatu. Dan salah satu sarananya adalah ketika mereka sholat, mereka secara lahiriah disatukan oleh Allah untuk menghadap ke satu titik. Ya. Ke satu titik yaitu apa? Ka'bah. Dan ini semoga bisa mengantarkan mereka kepada persatuan yang lebih dari itu, yaitu persatuan hati, yaitu dalam keyakinan dan akidah. Jadi, salah satu hikmah terbesar disyariatkannya menghadap kiblat atau Ka'bah adalah untuk mempersatukan kaum muslimin. Dari sini kita tahu kekeliruan sebagian orang yang menjadikan pembahasan arah kiblat justru sebagai jembatan untuk memecah belah kaum muslimin. Ka'bah disyariatkan untuk kita hadapi ketika sholat, untuk mempersatukan. Kalau ada orang bikin masalah arah kiblat menjadi salah satu pemicu untuk menimbulkan polemik berkepanjangan di antara kaum muslimin, sehingga ribut terus di antara mereka, cuma gara-gara beda apakah ini miring atau lurus. Akhirnya jamaah satu masjid pecah menjadi dua, ada golongan miring, ada golongan lurus. Maaf, saya bukan mengatakan orang-orang ini miring, tidak, maaf ya. Maksudnya orang yang memilih miring dan orang yang memilih lurus. Akhirnya timbullah, mungkin ada yang timbul satu sop lurus semuanya, belakangnya miring, belakangnya lurus lagi. Atau satu sop ada yang lurus, satu orang sendirian tampil beda miring. Atau ada yang miring semuanya, satu orang tampil beda lurus. Apa ini?
Apakah benar sikap yang seperti itu dibenarkan di dalam kacamata Islam? Inilah yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yang berjudul haruskah kita berpolemik mengenai arah kiblat. Insya Allah kita akan bahas duduk permasalahannya, sehingga dari situ semoga kita tidak perlu untuk adu otot atau adu urat leher untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Insya Allah silakan, masih ada waktu untuk bertanya. Monggo. Kalau misalnya tadi dijelaskan tidak ada bacaan antara setelah seorang muslim menghadap kiblat sebelum bertakbiratul ihram. Kalau misalnya membaca bacaan bismillah atau ta'awudz boleh atau tidak? Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dan sebaik-baik cara beribadah adalah cara yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu baik, niscaya sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Dan tidak mungkin Nabi SAW itu membiarkan umatnya berinovasi dalam masalah ibadah. Inovasi itu boleh buat kaum muslimin dalam masalah dunia. Dalam masalah ibadah kita diperintahkan untuk setia dan taat, serta tidak menambah atau mengurangi apa yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok pertanyaan sama kayak di pengajian ibu-ibu. Adakah ada sholat Jumat dengan kunut, hukumnya apa? Boleh atau tidak? Kunut itu macam-macam. Ya. Ada satu kunut nazilah, dua ada kunut witir, tiga ada kunut subuh. Yang pertama kunut nazilah. Kunut nazilah ialah doa kunut yang disyariatkan ketika sebagian dari kaum muslimin tertimpa musibah. Sehingga sebagai bentuk solidaritas muslim yang lain, mereka mendoakan kaum muslimin yang tertimpa musibah berat supaya mereka segera diakhiri musibahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu ada instruksi dari pemerintah untuk melakukan ini. Kalau kunut nazilah ini di sembarang sholat, sholat 5 waktu termasuk sholat Jumat disyariatkan. Ya, kalau ada instruksi dari pemerintah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kunut witir. Kunut witir juga disyariatkan. Disyariatkan. Ketika witir kita disunnahkan untuk berdoa dengan doaku kunut. Yang ketiga, kunut apa? Subuh. Kunut subuh ini adalah salah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah disunnahkan atau tidak? Sebagian ulama mengatakan disunnahkan, sebagian ulama mengatakan tidak. Mereka berbeda pendapat karena mereka berbeda pendapat mengenai hadis yang bercerita tentang kunutnya Nabi SAW ketika subuh. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Sebagian ulama mengatakan sahih, sebagian ulama mengatakan tidak. Saya secara pribadi cenderung untuk memilih pendapat yang mengatakan hadisnya tidak sahih. Sehingga kalau saya sholat subuh saya tidak melakukan kunut. Tapi timbul pertanyaan, kalau saya tidak menganggap bahwasanya kunut itu sunnah, tapi saya juga tidak menganggap kunut itu bid'ah. Kalau saya sholat di belakang orang yang kunut, bagaimanakah sikap saya? Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, mereka menjelaskan bahwa kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, kita ikut kunut. Kita ikut kunut, mengangkat tangan kita dan kita ikut mengamini. Kata beliau itu untuk menunjukkan atau untuk mengkikis perpecahan di antara kaum muslimin dan untuk mengeratkan ukhuwah di antara mereka. Dan ini juga harus dipraktekkan oleh orang yang berpendapat kunut ketika dia sholat di belakang orang yang tidak kunut, sama saja. Kalau Anda berpendapat pakai kunut, Anda sholat di belakang orang yang tidak pakai kunut, nggak usah kunut sendirian. Ya, ini imam wis Arab salam mesin janggeleng bae.
Ya, sama saja, ya, sama saja. Ya, perbedaan-perbedaan seperti ini masih bisa ditolerir. Perbedaan-perbedaan seperti ini masih bisa ditolerir dan tidak seyogyanya menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin termasuk masalah ini. Masalah apa? Arah kiblat yang nanti akan kita jelaskan duduk permasalahannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wah, ini enggak jelas ini. Maaf, ini temui saya aja nanti ya. Temui saya aja, ini ada satu kata yang saya enggak paham ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.